Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai isu kampanye 2024 dengan judul menjadikan ranah pendidikan, khususnya SMA maupun SMK sebagai ajang untuk kampanye. Jadi di sini kita langsung masuk ke ringkasan kasusnya. Menjelang pemilihan umum, sudah selayaknya calon-calon pemimpin layak disebut sebagai pemimpin dengan cara melakukan segala cara untuk memikat maupun agar dapat dipercaya oleh rakyat dengan cara kampanye. Kampanye sendiri itu apa sih? Jadi kampanye sendiri itu merupakan serangkaian upaya untuk mengedukasi masyarakat dengan tujuan untuk tertentu. Di sini secara umum, orang yang melakukan kampanye biasanya akan mempengaruhi sikap, perilaku, tingkah laku maupun pendapat untuk memilih calon politik itu tersendiri. Kita langsung masuk pembahasan masalahnya. Di Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum kalau biasanya menjelang pemilu akan terjadi banyak sekali permasalahan-permasalahan atau isu-isu politik. Tentunya pada saat ini dalam kasus kami yang diisukan serius adalah ketika para calon politik melakukan kampanye di ranah pendidikan, khususnya di SMA maupun SMK. Karena di sini dirasa tidak tepat dan seharusnya tidak tepat karena seharusnya ranah pendidikan, khususnya SMA ataupun SMK dijauhkan dari hal-hal yang berbau politik. Jika membahas politik secara garis besarnya saja tentu bukan menjadi suatu masalah. Tapi di sini mereka menargetkan anak-anak SMA itu yang berusia 17 tahun ke atas dan sudah memiliki KTP. Karena apa? Karena mereka gampang untuk dipengaruhi. Secara biasa mereka masih labil dan mereka belum bisa menentukan pilihan mereka masing-masing atau pilihan mereka sendiri. Karena di sini seperti kita ketahui, seharusnya lembaga pendidikan itu netral dengan kontensitas politik atau aturan politik. Dimana kalau mereka semisal calon anggota politik ini melakukan kampanye itu dirasa tidak sesuai dengan netralitas lembaga pendidikan itu sendiri. Karena balik itu tadi, mereka biasanya mempengaruhi anak-anak yang 17 tahun ke atas karena mereka sangat gampang dipengaruhi. Di sini biasanya ada yang mereka tawarkan atau biasa kita sebut sebagai uang kaget. Yang meskipun nggak menutup kemungkinan adanya uang kaget di sekitar lingkungan kita. Tapi karena ini di ranah pendidikan, jadi misalnya biasanya itu mereka menawarkan seperti mencukupi fasilitas sekolah. Mereka memberikan hal-hal yang dibutuhkan sekolah, asalkan mereka, guru ataupun murid-murid itu bisa memilih mereka sebagai calon pemimpin negara. Sekian dari saya, selanjutnya teori akan dilanjutkan oleh saya. Oke, jadi masuk ke teori, menurut kami pembahasan kasus di atas ini masuk ke dalam teori etika politik karena berkaitan erat dengan bidang permasalahan moral. Dalam etika politik ini membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia. Nah, alasan kami memilih teori ini itu karena di dalam kasus ini merupakan perbuatan yang salah. Para penyelenggara kampanye ini tidak mempunyai etika dan tidak memiliki moral yang baik karena tempat pendidikan yang seharusnya itu memang untuk pendidikan dan fasilitas-fasilitas pemerintah merupakan ruang netral untuk kepentingan publik, bukan untuk malah mengadakan kampanye. Nah, para oknum penyelenggara kampanye ini terkadang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa melihat dampaknya yang akan terjadi. Mereka tidak benar-benar mengedukasi, mereka itu bukan mengedukasi tetapi malah meminta suara pada kaum anak muda. Karena mungkin para remaja sekolah ini itu gampang kehasut atau ke distract. Jadi mereka susah untuk menentukan pilihannya mereka sendiri sih. Dan karena di masa remaja SMK itu masih labil, mereka belum mengerti politik itu seperti apa. Jadi tinggal dikasih iming-iming aja, mereka pasti akan memilih calon yang sedang berkampanye di situ. Dan jika tempat pendidikan dijadikan tempat berkampanye secara teknis, akan menyulitkan sekolah sekaligus membahayakan keselamatan peserta didik. Pokok permasalahan etika politik ini itu dilegitimasi kekuasaan yang dapat dirumuskan dengan suatu pertanyaan. Pada moral ini dapat dirumuskan dengan suatu pertanyaan, apakah seseorang atau sekelompok orang ini memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Ternyata semakin besarnya kekuasaan yang dipegang secara tidak langsung itu mereka para oknum ini semakin berkuasa. Selanjutnya untuk tanggapan kelompok kami dengan solusi bisa disampaikan oleh rekan saya. Nah, menurut kelompok kami
Hal yang sebenarnya bisa menjadi solusi dalam isu ini adalah isu kampanye pendidikan yang menyangkut beberapa hal, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, penanganan masalah sistem pendidikan, dan pengaruh politik terhadap kebijakan. Nah, solusi tergantung pada konteks dan masalahnya. Beberapa hal solusi juga mencakup keterlibatan masyarakat, investasi dalam formasi kurikulum, pelatihan guru, akses universal, teknologi, kampanye kesadaran, evaluasi kerjasama stakeholder, dan pengawasan untuk meningkatkan kualitas dan kesetaraan pendidikan. Solusi-solusi ini dapat disesuaikan dengan situasi lokal untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam